Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarram Bapak Kiai Bahauddin Nur Salim, yang kita kenal dengan Gus Baha, Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Profesor Dr. Purwosantoso, dan seluruh sivitas akademik UNU Yogyakarta serta para hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan memulai satu acara yang sangat membanggakan ini, satu majelis yang insya Allah barokah ini, yaitu kuliah umum untuk mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang akan diisi oleh Gus Baha. Namun sebelum itu akan saya bacakan dulu rangkaian acara pada acara siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Rektor UNU Yogyakarta, kemudian acara yang ketiga adalah pengajian inti yang akan diisi oleh Gus Baha. Kemudian di sesi akhir akan ada tanya jawab. Para hadirin yang daring dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya lewat fasilitas chat yang tersedia. Kemudian diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab. Semoga dengan wasilah umul kitab tersebut acara ini mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa UNU mendapatkan ilmu yang bermanfaat di tema yang kita pilih pada dan semuanya diberikan kelancaran. Lillahi wa bisyafa'ati Rasulillah li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa li ijabatil maqsud sa'ulillah al-fatihah. Ya memang. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor UNU Yogyakarta, Profesor Dr. Purwosantoso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya sangat hormati Gus Baha, para alim, para ulama, teman-teman dari Universitas Nahdlatul Ulama, ada Gus Mustafid yang kita dapur sebagai ketua LPPM, lalu Mas Suhada dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Gus Anis, ini putra dan jenderal yang didarmakan seluruh Jogja. Lalu ada Mas Fardiani dan para kiai yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sivitas akademika. Kita bersyukur hari ini kita mendapatkan perkenan dari Gus Baha untuk kita mulai mendaftarkan diri sebagai santri. Sudah diterima, Mas Nur. Jadi UNU itu bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan, maunya berbasis pesantren ya. Dan pesantren itu kita wadahi dalam format fakultas Dirasa Islamnya, yang alhamdulillah kita sudah punya pondok pesantren, pengasuh-pengasuhnya dari Rakyat, Pak
Ik dan Neng Ani, lalu Neng Ina, dan kemudian dengan fakultas inti itu, lalu kemudian harapannya ilmunya itu bisa nyebar ke fakultas-fakultas yang lain. Jadi sengaja kita rancang satu fakultas, tapi dengan angan-angan itu di Barokai didukung kiai-kiai. Nanti sekarang sudah mulai daftar dari santri, dan karena zaman sekarang itu zaman IT, lalu ngaji milenial sekarang gitu. Nah, sehingga dalam kerangka itu lalu kita membuat laboratorium sosial, tempat untuk ngecak ilmu dengan praktek, dan praktek ngaji lah yang kemudian kita siapkan pintu masuknya untuk sedalam-dalamnya, sekental-kentalnya mewarnai universitas. Jadi, nah sambil sowan-sowan ini, lalu tadi malam sowan ke Gus Gofur, lalu minta barokah, dan kali lagi itu lalu kita sudah mulai minta rekaman, karena Gus Yahya akan tidak ke Jakarta, lalu minta rekaman-rekaman itu sehingga UNU bisa melembagakan tradisi memiliki production house yang karya santri, karya mahasiswa. Dengan begitu lalu yang menjadi santri, menjadi mahasiswa dan melakoni itu harapannya bisa. Tapi dukungan dari kiai-kiai ini mohon diteruskan nanti. Syukur kalau kita punya jatah soal di Jogja. Oke, jadi ini kita mendapatkan pintu terbuka dari Gus Baha dan pesantren Narukan. Matur nuwun diberi kesempatan mendapatkan sambutan luar biasa, dan mohon kita semua untuk bisa belajar dengan baik, belajar siang dan malam sebagaimana santri itu menuntut ilmu. Dan ada sekian banyak inovasi yang kita lakukan di kampus, tapi itu sebenarnya hanya untuk lebih memudahkan ngaji dari kampus, kira-kira gitu. Nah, dukungan dari pondok-pondok pesantren itu dalam bahasanya Pak Bopat sebagai rektor, salah satu wakil rektor yang tidak bisa ikut hadir, ya UNU itu harus dikepung menjadi etalasenya Gus, kira-kira gitu. Dan dengan begitu lalu menjadi mahasiswa dan menjadi santri itu satu ketukan, kira-kira gitu. Ini agak beda dengan tradisi yang sudah ada. Naik kuliah ya harus standar ganda dengan ngaji gitu, dan mengintegrasikan itu yang sedang kita ingat. Tapi saya nggak ingin ceramah terlalu panjang, karena ceramah yang paling penting adalah dari Gus Baha. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk ikut kuliah ini, terutama yang dari luar Jogja, dari jalur daring. Dan pada para mahasiswa saya sampaikan selamat menjadi mahasiswa baru. Ini adalah kuliah hari pertama, sesi pertama. Terakhir. Dan harapannya kemudian ngaji dan kuliah itu sebagai satu tradisi pendidikan tinggi itu kita bisa mulai lestarikan. Terima kasih atas dukungan sarana prasarana teman-teman dari Bangkit Media, PBNU juga berperan besar. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari barokah dan kita bisa amalkan selanjutnya. Kalau dalam judul itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu saya kira saya tidak boleh masuk. Saya kira sudah makomnya Pak Kiai untuk nanti jauh. Dan kita semua insya Allah bisa belajar dengan gembira seperti bagaimana Gus Baha biasa mengajar. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kepada Prof. Purwa atas sambutannya. Tiba saatnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pengajian oleh Gus Baha. Teman-teman mahasiswa yang baru, kami mengucapkan selamat datang di Universitas Jakarta. Kalau selama ini terminologi ilmu yang bermanfaat itu seringkali atau bahkan hanya kita temukan dalam dunia pesantren. Kita jarang menemukan terminologi dalam dunia universitas, padahal pesantren maupun universitas itu sama.
lembaga atau wadah atau institusi tempat kita menuntut ilmu. Karena itu terminologi ilmu bermanfaat mestinya juga berlaku untuk universitas. Nah, apa itu ilmu bermanfaat? Syarat-syaratnya seperti apa? Dan untuk mencapai itu, ini yang akan kita bahas kira-kira nanti, dan hal-hal lain yang akan disampaikan oleh Gus Bah. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Purwo Santoso selaku Rektor UNU. Di sini ada pernah mas-mas saya, ada Profesor Yani, ada Mas Aris, ada teman-teman, ada Pak Mustafid, semua yang saya hormati. Saya mohon maaf atas keterlambatan karena saya masih sekolah tadi, masih ikuti sekolah. Jamnya harus tadi jam 9. Mengenai ilmu manfaat itu kita mengikuti tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi, itu adalah dimulai dari kita legowo dengan paham-paham atau dengan satu harapan. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini limangkana yarju hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang. Sedang itu ya mutalabis bidil kalfilah atau mutalabis bidil kalfalah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semua yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperuntukkan limangka layar juwa awal yaumal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis, mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa sih? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih Muslim, kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat, kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Limangkana yarju hawal yaumal akhir. Seperti beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di satu Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensarai Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya. Sebagai hukuman dia nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap dia itu datang karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau dia tidak datang maka ditakutkan ada kegiatan baru dalam mengelola jenazah, dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak
diisi be arak, terus mayitnya didekno ngetan atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur la yasqutu bil ma'dzur. Kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan urusan seneng dan tidak seneng, tapi kita ngawal syariat Islam ini kita ngawal. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan di makna arjuwa wal jamaah. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan. Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Di situ ada ijazah toriko, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang dengan baca semua, yang dengan bawa nanti tak baca secara urut bagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu ilmu yang kaya apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita harapan. Jadi agama ini kata Allah liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Jadi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling baik itu gimana? Intizarul farad, selalu menunggu harapan. Menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang, "Le koyo bapak." Akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa. Kalau ngandani anaknya bapak tok sing lakoni ning penjara, kowe itu sampai nasibmu koyo bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu nggak tega, terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'buduha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis Sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan. Liman kana yarju. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah harapan. Liman kana yarju wal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Ushulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asyadzili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang bapaknya kafir, atau yang kawan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang kawan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau maksudkan itu mati, padahal
tersimpan calon-calon orang mukmin. Maka mada ala kaumih, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama. Padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu tak pinter banget. Kok sampai cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani utuh, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Jadi ini pinter siapa? Ya? Makanya cerita yang favorit di Bajiber, agaknya Mbah Mun itu. Ada orang awam, duduk, punya anak alim alama. Setelah punya anak alam alama ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya rata-rata santri itu kultus. Anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada bener, wudunya ada bener. Santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus loh, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah gak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, orang dong bapakku itu pintar, sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan. Akhirnya saya jadi orang alim. Nah mbahku bodoh, berkurang tahu mondok nopo. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jizatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang umum juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fase, bukan permanen fase. Seperti kita misalnya mungkin kita sholihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita suul khotimah. Jika tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak berdua Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua orang-orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy. Apa itu? Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahnya sebenarnya sedang fase, bukan berstatus fase, bukan berstatus permanen fase. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas Endo yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, Abdul ibadah intizarul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan dari kesalahan kita bermadzhab adalah mazhab yang takfir, yang memutus harapan. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, tani itu bahasa Arabnya kufar. Karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, mengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru apa?
dari Islam itu enggak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah di ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus. Bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun. Dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita menyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah diundang dorong. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dorong. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kalau kesadaran melawan, nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti ini. Kayak apa? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita ada berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, wong penjajah kok diundang dong. Kayak apa? Susahnya, barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nang kulkasan. Terus punya harapan, muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang sudah buruk periode anak itu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi dokter. Apa kita setelah jadi dokter bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa'aso adamu rabbahu fahuwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Saya ulang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ra'aituhu yaqutu sauban atau ra'aituhu khata sauban. Saya melihat Gus Bahar sedang menjahit. Sedang menjahit, ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa'aso adamu rabbahu fahuwa. Itu sama dengan bahasa fulanun at-tauba. Ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal dalam kaidah seperti yang saya katakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il itu zamannya tuh hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana sih? Kita tidak pernah tahu kayak akibatnya, nanti akibatnya kayak apa kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk, Wahsy sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini juga sekaligus nyambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru inginnya menuntut yang bersifat materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang lugu ini jadi orang, nanti
jadi kebanggaan. Saya ini anaknya orang biasa bisa jadi dekan. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh, anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhan. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikat Jibril, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'buduha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti berpeng. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya. Gusa dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil. Karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya itu poso. Kalau wisuda hataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya beliau-beliau ini kadang tidak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuruh saya wis padahal gak parlen saya kowe tok duit to. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gespok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa. Tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja, karena agama ini limangkan wal yaumal. Kemudian berikutnya saya akan terangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih manfaat. Ini saya menyitir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali. Jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali. Yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itu. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang Ahlussunnah wal Jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, "Ilaina anta, kamu kemana?" "Zurtu kubur Nabi." Saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik. Orang itu gak ditanya. "La taqul kubur Nabi, wa qul zurtun Nabi." Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, "Kamu kalau haji mau kemana saja?" "Ziarah Kanjeng Nabi." Gak ada yang keterucut bilang ziarah kuburannya. Fa'inan Nabi ya hayyun, karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam harusnya. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, "Kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai?" "Mau ziarah." Nabi gak ada yang menambahkan kuburan. Itu sudah jadi kultur, sehingga mereka melakukan meskipun tidak pakai ngomongnya gitu. Kenapa mau ziarah Kanjeng Nabi? Di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya. Jadi itu kultur kita sampai seperti itu. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu alayin, dia halus sekali.
ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Jika Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda, perasaannya orang itu nggak akan terlintas Abu Bakar memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar. Karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus mungkin senang sama figur kayak Abu Bakar. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan butuh kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Jadi Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Kata Nabi, Allahumma izzal Islam di Umar. Semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar, Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasda di Maltumar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese lagi. Sama, nanti kan semua orang Islam itu lunak. Itu nanti kalau ketemu yang hati ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang hati yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil tinggal cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar. Karena ada kebatilan-kebatilan yang masif, ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama engkau mengganti orang yang sangat lunak, sementara engkau sangat keras. Nah ini terus ini yang terus dijawab ya Abdurrahman wa wallahi laqad lintu linnasi hatta khashitu wa billahi summa tadatu alaihim hatta khashitu wa bisiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya. Ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas. Kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak D saya nggak tegur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rokok berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Nanti sama, hasilnya sama, sama berdidik, tidak berkesempatan mendidik. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wa kita lintu linnasi hatta khashitu wa fillah thumma stadatu alim hatta khashitu wa fisiddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam. Sehingga nanti butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik.
Saya berani ngancam. Nah, kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS-nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Tapi gara-gara Umar masuk Islam, ganti intimidasi mereka dan sebenarnya itu kemudian Islam diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita merangi mereka. Nah bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut. Ya zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwa seperti itu. Nah Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izati. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini saya akan cerita agama ini dimana ya dua wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal ya tidak selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat. Wahsy kayak apa? Tidak senangnya sama Wahsy karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking enggak senangnya Nabi itu, sudah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu seakan-akan paman saya Sayyid Hamzah. Tapi iman kamu sudah saya terima. Jika masyhur itu dalam sejarah Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah sa'atul abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang aku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy yang bunuh Hamzah sampai seperti itu. Gila telah dibunuh, disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya. Sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafiqin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu corong Jawa kan idoni, semua visinya disuruh idoni bin barokah untuk idoni kan tidak diturutin. Orang tuh semua kayak apa salahnya Abdul bin Ubay bin Salul sama Nabi itu tiap jalan satu langkah dua langkah dia kata Umar amata zakata ya Rasulullah kalau Ubay kata engkau enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau enggak ingat kayak apa Abdul bin Ubay mencibir engkau menghina umat Islam. Hati ya Umar sudah anak saya Umar, kamu minggir saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau sholat dan sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun wala tusolli ala ahadin minhum mata ada wala taqum ala qabri. Terus Nabi gak jadi sholat. Apa yang terjadi meskipun Abdul bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat. Aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli bait. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini keluarga Abdul bin Ubay masuk Islam semua. Kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan
Orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim. Sehingga ketika seorang kiai datang, ini menjadi simpatik. Pak Yai di api, masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya berbeda gitu. Oh, api kayak Muhammad. Ya mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Gara-gara melihat waktu Rasulullah SAW betapa halusnya. Dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam diundang-undangan itu. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah, ini berarti melegitimasi kefasikan. Dia juga orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab-madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang jadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM ke sini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kamu memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain. Kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi itu kudu diwales, kudu ditaboi. Kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa jujur karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumimu, makan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sebelah. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, waktu ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah ya kenapa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan? Itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba kamu juga sayang. Enak saja kamu udah ingin tidak ikut bikin hanya usul supaya tabu. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan. Itu udah ada. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main. Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu mesti nabi, orang kereng-kereng saat itu bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya dua. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga orang nyulayan janji kok dihamu. Itu mesti orang kasar. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sekolah yang terlambat, dia betul nomor. Kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, buat disiplin, buat profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dua. Salah dan tidak prospek. Ada tapi ini tidak diomongkan, yang kedua tidak diomongkan. Nah itu semenjak itu ada kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena jika itu yang kamu ajarkan, nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri, Islam ekstrim, itu ada momen ketika ada penjajahan. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wa bi'idhatil hasan. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya apa harapan, karena agama ini limangkana yarjuwa wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Bahak yang telah menyampaikan paparan tentang ilmu manfaat yang sangat padat dan sangat mencerahkan. Kata kunci dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu memberikan harapan kepada siapapun, kepada masyarakat akan perubahan yang lebih baik, akan masa depan Indonesia yang lebih baik, akan kita sendiri yang lebih baik. Bukan ilmu yang memutus harapan, bukan ilmu yang menciptakan pesimisme, apalagi yang mencaci maki. Nah, saya kira itu poin penting dari acara berikutnya. Ini harus sampai ini ilmu yang memberikan harapan, yang mampu membuka harapan, yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat, kan? Ilmu yang membuat kita optimis menghadapi tantangan hidup, ilmu yang membuat kita optimis untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini, persoalan kemanusiaan dan lain-lain. Dan itu dan itu harus dimulai dari prinsip yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu cirinya adalah ilmu yang jadi salah satu ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang tidak mengkafirkan orang lain, yang tidak mudah untuk menyesatkan orang lain atau mengkafirkan orang lain. Nah, di situ untuk mencapai itu dibutuhkan beberapa metodologi atau metode pengelolaan ilmu yang tadi disebutkan, bagaimana kita mengelola antara dua titik ekstrim, dan uswah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Isa alaihissalam, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dua figur yang berbeda, yang sangat berbeda, akan tetapi keduanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Jadi kemudian pengelolaan ilmu adalah ilmu yang juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Saya kira poinnya itu semoga yang saya simpulkan ini tidak salah, kan? Nah, kalau salah ditasek Pak Anies, kan? Acara berikutnya adalah tanya jawab, kan? Monggo kepada hadirin atau juga kepada mahasiswa yang kebetulan mengikuti secara daring untuk menyampaikan pertanyaan. Ini saya akan cek pertanyaan yang muncul di channel YouTube. Oke, Gus, ada pertanyaan nih Gus. Yang pertama adalah dari mahasiswa teknik. Kapan ilmu yang baik itu menjadi ma'ruf dalam penerapannya? Tidak ada jawab, nanti dulu. Kalau yang kedua, mungkin satu Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Saki, ingin bertanya kepada Gus Bahak. Yang pertama, menarik
dengan ilmu yang bermanfaat adalah ketika muncul pengharapan, sebuah pengharapan. Apakah ketika ilmu-ilmu seperti eksakta, seperti matematika dan sebagainya itu, bahkan mahasiswa baru itu, wah saya dah nggak berharap untuk, wah apa ada kuliah matematika ya? Apakah itu termasuk dengan bermanfaat? Terus yang kedua, ilmu artinya sama ketika di pesantren itu kan ada tradisi seperti kita mati Pak Kiai agar ilmunya bermanfaat atau manfaat. Nah, bagaimana kondisi itu diterapkan di lingkungan universitas yang berbeda kulturnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir terkait dengan bagaimana persoalan antara keinginan untuk mencari ilmu dan keterbatasan pembiayaan. Kita cari ilmu yang bermanfaat, tapi karena saya dihadapkan oleh persoalan biaya itu curahan hati. Begini ya, jadi kalau mencari ilmu itu kan kalau dalam tradisi, sebenarnya itu nggak tradisi pesantren ya, tradisi Islam. Ada berdoain, ada berdikifayah. Kalau bicara tentang keterbatasan itu ya sebetulnya mesti ada keangkuhan. Misalnya hanya orang miskin kalau ingin cari ilmu, misalnya mondok sampai Mekah atau sampai Amerika itu pasti terbatas. Jadi makanya kalau di ilmu tasawuf orang miskin itu tidak ada yang menjadikan miskin karena kamu tamak itu ingin. Jadi coba misalnya kita punya uang 1 juta per bulan mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000 kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok hanya 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar, tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar maka nggak kesampaian. Sehingga kalau dalam ilmu tasawuf itu yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Ya yang menjadikan kamu miskin atau merasa terbatas itu ya keinginan kamu. Makanya pernah ada orang, saya berkali-kali cerita, pernah ada orang miskin, tidak cantik lagi soal saya. Terus saya ini doain supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, sudah ada usaha. Kenapa? Nanti kalau suami kamu kaya, pertama dievaluasi rumah, ditata. Kedua mobil ganti alat. Ketiga kamu. Karena sudah ini istrinya jelek. Terus akhirnya udah Gus gak usah didoain kaya. Karena pasti tadi lama-lama jadi target evaluasi. Setelah suami ini kaya yang dievaluasi pertama mungkin rumah, habis itu mobil, lama-lama apa coba? Nah makanya kalau itu keterbatasan sudah ada, keterbatasan dimulai dari ketamaan kita. Ya memang sarapan ya enggak. Makanya masyhur itu Abu Yazid al-Bistami nyuruh muridnya, ini ada uang 5, ya kalau sekarang ke 100.000 belikan daging 1 kilo. Pulang muridnya. Wah ini tidak cukup, harganya 150. Ya terus kata gurunya arti suhu, ya bikin yang lebih murah. Ya tidak bisa, 100.000 aja nggak cukup, apalagi arti suhu bitarki. Ya sudah, kalau uang 100.000 nggak cukup ya. Kamu jangan ingin makan daging, selesai kan? Jadi ya kamu jangan ingin makan. Jadi hidup ini menjadi mahal itu karena ketamakan itu. Sebetulnya kalau orang mau belajar alim itu di Indonesia banyak orang alim. Tapi gara-gara dia merasa saya puas kalau belajar di Al-Azhar, saya puas kalau belajar di Ummul Qura, akhirnya dia tersiksa. Sama pondok lokal sudah tidak mau karena keangkuhannya, sama pondok yang di luar negeri tidak mampu karena keuangannya. Jadi jika masalah intelektualitas, dia di Amerika tidak kuat, tapi sudah mencibir kampus yang ada di Indonesia. Jadi makanya kalau belajar ilmu pesantren itu nomor 1. Karena tasawuf itu orang bisa ngukur. Misalnya gini, ada cowok umumnya kan seneng cewek cantik, harusnya dia ngukur. Kalau saya dapat orang cantik yang nilainya di atas saya, berarti saya objek cibiran. Jadi kalau dapat yang sebawah saya yang subjek. Jadi ya keren lah, daripada dinya mendingan ngenyek. Ya itu nanti kan lumayan, daripada nuruti tamanya
Jadi itu ada perhitungannya. Dan ilmu tasawuf itu mulai itu, makanya di pondok, di ilmu tasawuf itu nggak ada orang medit, yang ada itu orang tamak. Karena begini, Pak Rektor, kalau dalam berpikir tasawuf kamu sampai menghukumi orang lain kikir atau medit, itu karena kamu punya keinginan. Coba kalau kamu enggak. Makanya saya tuh sering sama ngandani orang-orang yang mengundang saya. Orang undang saya itu berjudi, karena gara-gara ingin undang itu gampang kecewa kalau saya bisa. Coba kalau tidak pakai ingin undang, tidak pernah kecewa. Kamu menghukumi teman kamu medit itu karena kamu ingin utang, coba tidak pernah ingin utang, karena menghukumi itu medit. Jadi makanya kita masuk dalam titik medit, karena sebenarnya medit itu diawali dari orang berharap. Coba hubungan kamu dengan Pak Rektor ini baik-baik saja, tapi sekali kamu punya keinginan, Pak Rektor tolong masa ini dinaikin, masa jabatan saya gini-gini dok naikkan sedikit, terus gak diturutin, wah rektornya akhir. Makanya saya itu sering ngumumkan, saya ini kan sudah ngaji murah, ngaji gak usah biaya, ngaji gak usah diundang, supaya ini murah. Sekarang berkeinginan, ini potensi kecewa. Saya ini kan ya sibuk, urus anak, urus pondok, tapi kalau orang undang gak diturutin ya kecewa. Diturutin ngecewakan santri saya, jadi makanya orang undang saya harus istighfar, karena mesti salah. Orang mungkin pasti salah. Santri juga istighfar. Karena orang undang gak bisa, juga merasa salah. Saya pernah didatangi undangan dari Kalimantan, gubernur sini jauh-jauh, Gusti saya mohon sekali gini. Saya bilang, saya juga mohon sekali dengan maklumi saya. Ya sama-sama gak bisa. Karena itu ilmu tasawuf itu kecewa itu dimulai dari keinginan. Makanya ilmu tasawuf yang dikritik itu tamak. Coba kalau kamu bilang sombong, kenapa? Banyak orang melitih di jalan, kamu udah bilang sombong. Tapi ketika Anda berkeinginan untuk dihormati, misalnya kamu tanya, terus bayangan kamu kalau tanya itu kan dijawab pakai tangan kanan, orangnya naik motor ya turun dulu. Ternyata enggak. Tahu rumahnya Gus Bah, gak ngerti. Jawabnya pakai tangan, wah orang itu sombong sekali. Kenapa kamu sombong? Karena kamu punya keinginan. Kalau kamu nggak punya keinginan, kamu nggak mendesak untuk menfonis sombong apa enggak. Makanya ilmu tasawuf itu ilmu yang ngelola kun murodan, walaupun murid dan sudahlah hidup itu jangan banyak karep, nanti banyak kecewa. Iya harus dilatih, ini kan ngaji NU ya, harus dilatih. Orang itu supaya gak kecewa, jangan banyak. Makanya saya sering bilang ke istri saya tuh bayangkan istri kalau saya datang dari Jogja, saya sampai sekarang ke Jogja tuh ya sering. Bayangkan saya pulang itu pokoknya istri saya masih hidup, masih sholat, masih Islam, itu udah gak pernah bayangkan datang, disambut, dibikinkan teh, mari kecewa. Jadi saya biasa datang ya istri saya tidur, biar tidur anak saya, udah gitu aja. Karena sekali saya punya harapan, mesti kecewa. Bayangkan perlakuan istri seperti ini, gini. Jadi kalau orang kecewa itu karena khayalnya sendiri, karena harapannya. Nah, itu yang saya pelajari di kampus. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang ngelola itu. Makanya saya bayangkan misalnya Universitas NU Jogja memperlakukan saya gini aja, ini juga bagus. Tidak ada orang harapan lebih kecewa. Jadi itu ilmu tasawuf. Jadi apa hidup itu udah selesai. Saya bayangkan nanti mati itu ya mati aja sudah. Bayangkan surga itu ya yang gampang-gampang saja. Nah masalahnya sekarang orang itu harapannya tinggi, fisiknya tidak cukup, keterbatasan ya. Makanya jangan ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itu karena ada harapan tadi, kalau ada banyak harapan juga nggak ada keterbatasan. Tapi sekali ada harapan, banyak harapan pasti banyak kecewa. Itu kalau kamu minta jawaban saya khas pesantren. Kalau nggak khas pesantren malah enak. Gimana Gus kalau mau ngaji atau mau kuliah ada keterbatasan? Ya sana utang ke lembaga pinjaman malah ribet kan itu kan rumus saya terus atau duha terus ben sugih. Malah aku mau tinggu sarana materi kan. Makanya saya jawab saya ilmu tasawuf, jadi keterbatasan itu, kecewa itu dimulai dari keinginan. Kamu sampai menghukumi orang lain sombong karena kamu ingin dihormati. Coba kamu udah ingin dihormati, kan banyak orang di jalan, di perapatan gitu, duduknya gini sambil rokok. Kamu tidak menghukumi itu sombong karena kamu udah punya kepentingan. Tapi orang yang melihatnya sombong, ketika kamu tanya terus dia jawabnya cuek atau jutek, oh sombong betul orang itu. Kamu mulai menghukumi sombong karena
punya keinginan yang tidak disampaikan. Makanya di ilmu tasawuf itu yang dikelola satu itu keinginan. Karena keinginan ini yang merusak segalanya ketika tidak kesampaikan. Makanya saya termasuk kiai yang sebetulnya kalau boleh milih itu nggak suka kenal banyak orang. Karena takutnya banyak keinginan terus banyak kecewa. Masyhur itu ada dua fatwa di kitab Minhajul Abidin. Ada seorang ulama berfatwa akhir min ma'rifatin nas. Kamu memperbanyak teman karena kalau banyak teman itu banyak penopang. Yang satu ulama berbilang aqlil min ma'rifatin nas. Kamu jangan banyak kenal orang. Dua orang ini debat. Tapi kalau sudah banyak kenal orang, sudah banyak relasi. Kalau sudah banyak relasi kita kalau ingin apa-apa repot. Terus kata ulama yang satu, wa tunkiru illa man ta'rifu. Bukankah kamu akan kecewa hanya dengan orang yang kamu kenal? Kamu kan tidak bisa kecewa sama orang yang tidak kamu kenal. Jadi pertemanan itu juga kecewa. Kamu pernah putus cinta sama orang yang tidak pernah kamu pacarin? Kan tidak pernah. Soalnya ada artis romantik, wah saya putus cinta dengan dia. Ketika yang cantik ini sama pacaran sama orang lain, tapi pacar kamu sih tengelek, aku ngelarang dia senyum, cemburu. Jadi, nah semua itu berada sama presiden, itu kecewa, berada sama menteri, itu kecewa, termasuk berada sama kiai. Bayangkan kiai itu ya baik, kalau ada tamu ditemuin, kalau diundang ya mau. Jangan gitu terus dia mengecewa. Dia mikir, kiai punya urusan itu nggak mikir dia. Dia pakai versinya sendiri. Ya sama seperti suami, bayangkan kalau dia datang, istrinya bangun, bikin kantai. Padahal istrinya baru tidur 10 menit. Turun lagi 10 menit, tangi, mari sirang leluhur, harus dipikir. Kalau saya termasuk dia yang marah, jadi normal. Saya pernah bayangkan datang, terus disambut istri. Saya bayangkan kalau dia baru tidur 10 menit, saya buka untuk bikin teh kayak apa. Saya kalau tidur 10 menit itu ya, bangun itu ngeluh, gak enak. Itu sudah bayangan saya saat datang, istri saya masih hidup, sudah bagus. Itu sudah bagus. Dengar kabar masih sholat, ya bagus lagi. Dengar kabar masih sujud, ya bagus. Karena nanti ini terindah dia, terindah status istri kita karena pernah sholat, pernah sujud. Apa nanti di akhirat ada pertanyaan, kenangan terindah saya sama istri itu dididikan saya, tidak ada. Jadi orang berpikir yang waras, ada urusan neko-neko. Makanya Sayyidina Utsman ketika dikepung orang-orang Khawarij, itu ketika ada acara sholat itu beliau makmum orang yang ngepung beliau. Orang itu tidak ikhlas. Orang yang mau niat buruk kok beliau makmum. Jawabannya lucu Sayyidina Utsman. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum. Sholat itu perilaku manusia terbaik. Maka ketika mereka sedang baik, kamu ikut saja. Coba kalau semua orang Islam itu kayak kita. Sholat itu perilaku terbaik seorang mukmin. Istri kita sholat, anak kita sholat, santri kita sholat. Ya itu saja ingat-ingat bahwa mereka punya perilaku terbaik dan itu alasan kita mau berteman dengan mereka. Tapi tidak, sholatnya sudah benar, wudunya sudah benar. Hanya karena istri gak bikin teh kita marah. Berarti kita apa? Menghilangkan jejak terbaiknya, mengenang sesuatu yang tidak prinsip, yaitu tidak nyambut bikinkan teh. Betapa bodohnya kita. Ketika Sayyidina Utsman ketika orang Khawarij itu sholat, dia makmum, beliau makmum. Diprotes sama penggemar beliau, ini gimana kok makmum sama orang yang nggak benar? Kata beliau, karena orang yang nggak benar ini sedang melakukan sesuatu terbaik, maka saya akan ikut. Makanya di sini pentingnya akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Solo fakulin barin wa fajirin. Mbok makmum ku fasik pakai makmum enggak apa-apa karena dia sedang baik. Ketika orang fasik sholat ditanya apa? Sedang melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Ya. Makanya dalam tradisi pesantren itu ya sudah solo mengkola la ilaha illallah. Sudah makmum sama siapa saja satuannya saya sudah tidak usah bacaannya terbaik, pokoknya terbaik, perilakunya terbaik. Memangnya kamu menyeleksi siapa? Ada rektor misalnya, kesalahannya mungkin bacaannya kurang baik. Yang bacaannya baik kadang jeblok di fikihnya. Yang fikihnya tidak baik kadang jeblok di perilakunya. Karena tidak pernah sempurna. Misalnya dia ya kadang-kadang ya untuk diutang. Ada yang nggak punya utang, kadang-kadang punya masalah sosial. Ya namanya orang kan
ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kenapa itu? Karena perilaku manusia terbaik saat sholat itu. Makanya pentingnya sholat jamaah ya di situ. Makanya Siti Rasulullah saja beliau makmum orang yang mau menyakiti beliau. Ketika diproses sama siapa itu ada di Bukhari itu ketika cerita Utsman dikepung. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas fa idza ahsana nas fa ahsin ma'ruf. Kamu juga harus berpikir begitu tentang istri kamu meskipun dia salah dalam mengelola rumah tangga, salah dalam menjamu Anda pas makan. Kamu anggap itu sepele, ini mata dunia. Yang kamu ingat-ingat adalah istri saya punya perilaku terbaik dalam hidupnya, yaitu sholat. Kalau gitu kan jadi enteng. Kamu menganggap besar sesuatu yang menurut Allah besar. Yang paling besar dalam hidup manusia itu adalah sholat dan zikir. Dan istri kita sudah seperti itu, santri kita sudah seperti itu, tetangga kita. Tapi enggak, kita tahu pakai ukuran pribadi. Kita kecewa kalau sama tetangga, kalau tidak hormat kita, kalau tidak. Nah ini yang disebut dalam kitab hadun nafsi, kita didikte oleh hadun nafsi. Kalau memenuhi keinginannya ya orang itu kita katakan baik, kalau tidak ya kita kecil. Yang benar kalau agama ini dibawa orang-orang seperti ini. Jangan-jangan kita masuk orang sama kita kota ilaharu, hawa orang yang menuhankan hawa. Yang itu, terus dewa itu saya sudah jawab semua, pokoknya kamu yang important. Ini Pak Mustafa itu. Alhamdulillah. Gak iso kita hari ini kita sudah menyelesaikan acara inti yaitu kuliah umum untuk mahasiswa UNU Yogyakarta. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat faedah dari kuliah tersebut, dari pengajian tersebut. Allahumma amin. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari UNU Yogyakarta mengucapkan terima kasih sekali kepada Gus Baha dan Pondok Pesantren LP3 IA yang telah memberikan kesempatan kita mengadakan kuliah umum di sini. Kami mohon maaf juga atas segala keterbatasan teknis dan lain-lainnya. Terima kasih. Allahumma